Adam jatuh dalam dosa, ya Adam dan Hawa, Allah berjanji akan memberi seorang penolong untuk penyelamat lewat para nabi, ya. Kenapa hanya sisi dosa aja terus yang dibesar-besarkan? Kenapa nggak diambil sisi berkatnya? Ya kan jelas dalam kitab Kejadian dikatakan, aku memberkati engkau Abraham dan memberkati Adam dan anak keturunannya. Kedua, ketika Abang mengatakan bahwa Adam itu melakukan dosa sehingga turun ke anaknya Kain dan Habil, terpanggil oleh karena rasa kasih sayang terhadap Abang dan juga terhadap saudara-saudara Kristen saya yang lain, bukan karena kebencian, bukan karena dasar ada tendensi lain. Kalau karena kebencian dan ada niat lain, ya tidak perlulah kan saya datang sini di grup ini. Untuk apa coba? Bagi yang suka tolong like and share. Saya akan menjelaskan sedikit. Sejak awal Adam jatuh dalam dosa, ya Adam dan Hawa, Allah berjanji akan memberi seorang penolong untuk penyelamat lewat para nabi, ya, Abraham, Musa dan lain-lainnya, untuk mengingatkan manusia akan janji Allah itu, lalu memuncak janji Allah sepenuhnya dalam Yesus Sang Mesias mengenapi perjanjian lama dan baru. Itu bisa dilihat di Yohanes pasal 3. Soal waktu tidak menjadi alasan untuk janji Allah dalam menebus dosa manusia. Oke Bang, yang saya lihat dari umat Kristen ini adalah selalu membesar-besarkan Nabi Adam itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa sih umat Kristen itu tidak pernah mengambil sisi positif bahwa Adam itu jatuh ke dalam berkat? Bukankah Adam itu diberkati Bang? Diberkati Adam dan keturunannya. Ayo, kenapa hanya sisi dosa aja terus yang dibesar-besarkan? Kenapa nggak diambil sisi berkatnya? Ya kan jelas dalam kitab Kejadian dikatakan, aku memberkati engkau Abraham dan memberkati Adam dan anak keturunannya. Iya toh? Sehingga dia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi yang berkuasa terhadap ikan di laut dan apapun yang ada di daratan. Kenapa bukan itu yang diangkat? Kenapa harus sisi dosanya terus yang diambil? Hanya untuk mendudukkan kemudian sosok manusia yang lahir tanpa ayah, kemudian dia dinobatkan menjadi Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Bukankah akibat daripada makan buah ilmu pengetahuan, Adam bisa mengetahui baik dan benar? Kenapa nggak sisi itu yang diambil? Kenapa sih hal sepele aja yang diambil? Dosa, 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 dan ditebus, dan ditebus, dan ditebus. Ini pengajaran dari mana sih sebenarnya? Adam itu diberkati. Kenapa bukan dari sisi pemberkatan terhadap Adam dan keturunannya itu yang Kristen angkat? Kenapa harus sisi dosanya? Padahal kita tahu, dengan Adam memakan buah ilmu pengetahuan, manusia bisa beradab, manusia bisa berkarya, manusia bisa mencipta. Bahkan sekarang kita bisa VN, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP. Itu berkat daripada Adam makan buah ilmu pengetahuan. Lo kok selalu dosa, 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 dosa? Apa sih itu Bang? Ya, apakah benar bahwa bahwa Adam itu mewariskan dosa? Atau yang benar itu adalah Kristen mewariskan bohong? Bohong waris atau dosa waris nih yang benar? Betul, Adam memang sudah diberkati, tetapi Adam juga telah melanggar perintah Allah karena tertipu rayuan iblis. Dan anak Adam dan Hawa, saya tidak akan menyebutkan siapa itu namanya, Kain Habil, kemudian mempersembahkan persembahnya, yang satu dari pertanian, satu dari peternaknya, kemudian salah satunya dibunuh. Itu sudah dosa juga. Mungkin itu komentar saya, Pak. Baik, Bang Lukas, memang benar ketika Adam itu diciptakan oleh Allah, ya kan, itu dilengkapi dengan nafsu, dilengkapi dengan syahwat. Apa itu? Keinginan-keinginan. Tidak seperti malaikat, Pak. Malaikat itu ketika diperintahkan untuk taat, mulai dari yang diciptakan sampai nanti kiamat dunia, mereka taat aja terus. Malaikat yang sujud aja terus kerjanya.
Nah, beda dengan Adam, Pak. Adam itu diberi kehendak bebas, free will dia. Makanya ketika Anda, ya, dengan konsep agama Anda mengatakan Adam itu mewariskan dosa kepada umat manusia, Anda jangan lupa, Adam itu mewariskan berkat yang jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan. Analisa sederhananya sih, sebenarnya kalau orang-orang Kristen itu mampu menggunakan akal sehatnya dengan baik, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu, maka saya yakin orang Kristen itu akan sadar bahwa yang melakukan dosa sebenarnya itu adalah iblis. Iblislah yang membuat Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau benar Yesus itu maha kasih, ya, dalam arti kata seperti konsepnya orang Kristen, dengan kasihnya dia, bahwa dia dengan kasihnya dia, maka dia mengutus anaknya untuk dikorbankan, untuk menjadi tebus di atas tiang salib. Kalau itu konsep itu adalah konsep benar, bukan konsep pagan, maka sejatinya Yesus datang menyerahkan nyawanya untuk menebus iblis, Pak. Menebus iblis, Bang, bukan menebus Adam dan keturunannya. Adam bukan pelaku dosa, Hawa juga bukan. Itu adalah perilaku yang dilakukan akibat daripada bisikan daripada iblis, si ular yang ada di Eden itu. Apakah Allah tidak maha mengetahui sehingga yang menjadi penanggung jawab terhadap dosa itu Adam dan keturunannya? Wah, gak mungkin, Pak. Allah itu maha mengetahui bahwa sumber daripada kesalahan yang dilakukan oleh Hawa atau Eva, ya, di Taman Eden itu adalah ular, iblis, bukan Adam. Jadi sejatinya kalau Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha kasih, maka Yesus datang yang anaknya atau jelmaannya menurut iman Kristen datang menebus dosa iblis. Iblis itu kan juga adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Harusnya iblis itu yang ditebus, bukan Adam dan keturunannya. Iblislah yang ditebus supaya iblis tidak masuk ke neraka. Kalau cerita-cerita pewayangan yang Kristen susun itu adalah sebuah kebenaran, maka saya katakan iblislah yang harus ditebus oleh Yesus, bukan Adam. Itu satu. Kedua, ketika Abang mengatakan bahwa Adam itu melakukan dosa sehingga turun ke anaknya Kain dan Habil, ada yang mempersembahkan tanaman, ada yang mempersembahkan hewan. Oke, itu yang tadi yang saya katakan bahwa perwujudan daripada manusia diciptakan lengkap sempurna dengan nafsu, maka itulah yang kemudian terjadi. Sehingga apa yang kemudian Allah skenariokan, kemudian Allah mengutus para malaikat untuk memberikan wahyu kepada para nabi dan memberikan kitab kepada para nabi untuk mengajarkan manusia. Seperti ini loh harusnya kamu berlaku. Termasuk Yesus mengajarkan kebenaran supaya manusia itu bisa selamat. Nah, kalau Anda mengatakan Adam itu mewariskan dosa, coba Anda lihat di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, ya kan? Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini pemberkatan yang sangat luar biasa, Bang. Kenapa bukan ini yang diangkat, yang dibesar-besarkan oleh Kristen? Kenapa harus dosa yang secuil, yang sebenarnya sumbernya adalah iblis, bukan Adam? Kenapa? Karena nanti akan berujung kepada apa? Konsep paganisme. Apa itu? Plato datang mempersembahkan nyawanya. Apollo datang dalam rupa Plato mempersembahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Makanya ajaran Kristen itu nggak jauh beda dengan pagan Mesir, pagan Romawi, pagan Yunani, pagan India. Kenapa? Karena memang konsepnya satu tatanan. Satu tatanan. Maka untuk supaya datang si Plato ini nusul dan dan mati di saat dan ditebus, maka apa yang kemudian terjadi? Disusunlah sebuah cerita bahwa Adam itu mewariskan dosa waris, padahal yang sesungguhnya adalah bohong waris. Coba Anda teliti lagi dengan akal sehat. Iya, Pak, saya menghargai pendapat Anda. Untuk sementara waktu saya tak menyimak aja ya. Makasih, mohon maaf. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Cuman yang perlu diketahui di sini bahwa
keberadaan saya di sini itu terpanggil oleh karena rasa kasih sayang terhadap abang dan juga terhadap saudara-saudara Kristen saya yang lain. Bukan karena kebencian, bukan karena dasar ada tendensi lain. Kalau karena kebencian dan ada niat lain, ya tidak perlulah kan saya datang sini di grup ini. Untuk apa coba? Toh keluarga saya juga masih ada yang Kristen, banyak yang Kristen. Sahabat-sahabat saya, saudara-saudara angkat saya juga masih banyak yang Kristen. Ngapain coba saya di sini kalau misalnya itu pijakannya adalah kebencian, ya kan? Tapi kehadiran saya di sini bang karena merasa sayang terhadap saudara-saudara Kristen, jadi saya terpanggil untuk meluruskan akidah yang menurut saya itu ada kekeliruan. Karena teman-teman Kristen mengkanter apa yang saya sampaikan, ya terjadilah dialog, terjadilah debat. Yang mana pada ujungnya debat ini kita lakukan itu karena kita sayang, kita saling menyayangi, ya kan? Tentu abang mau supaya umat Islam itu selamat, kami pun demikian. Mau supaya saudara-saudara Kristen itu juga selamat. Nah, sekarang mari kita berdialog, kita menyampaikan kebenaran dengan pijakan kitab suci. Kitab yang disucikan oleh teman-teman Kristen dan juga kitab yang kami sucikan sebagai umat Islam. Seperti itu bang. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.